Hai teman-teman, semangat pagi. Hari ini kita akan kembali belajar tentang penelitian. Dan kali ini kita akan belajar salah satu tipe dari penelitian pendidikan, yaitu penelitian sejarah dan dokumenter. Kita langsung mulai saja. Untuk riset dari sejarah atau historical dan dokumentari atau dokumentasi itu adalah bagian dari salah satu gaya untuk melakukan riset dalam edukasi atau dalam pendidikan. Baik, sekarang kita akan melihat definisi atau pemahaman tentang penelitian sejarah berdasarkan beberapa peneliti atau ahli. Menurut Molly di tahun 1978, penelitian sejarah itu memiliki kualifikasi yang sama dengan penelitian yang lain di dalam upaya ilmiah untuk menerapkan prinsip-prinsip dan proses keilmuan yang sama, ya. Nah, kemudian kalau Borg tahun 63 itu mengatakan bahwa penelitian sejarah itu adalah suatu proses lokasi, ya, proses sistematis terkait dengan lokasi dan objektivitas, lalu evaluasi dan sintesis dari bukti-bukti yang menetapkan fakta dan dapat menarik kesimpulan tentang masa lalu. Sementara Hill dan Kerber tahun 67 itu mengatakan bahwa rekonstruksi yang menyiratkan perspektif holistik dalam metode penyelidikan itu mencirikan dari upaya penelitian sejarah itu, dan ini mencakup seluruh alam dari masa lalu manusia dalam perspektif atau sudut pandang pembangunan sosial, budaya, ekonomi, dan intelektual. Nah, kemudian tindakan-tindakan yang dilakukan dalam penelitian sejarah adalah yang pertama, identifikasi dan pembatasan dari suatu masalah, ya, dari studi yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah formulasi dari hipotesis, atau kita bisa merancang beberapa pertanyaan atau rumusan masalah. Lalu ketiga adalah pengumpulan, organisasi, verifikasi, validasi, analisis, dan pemilihan dari data yang mendukung proses riset. Kemudian kita melakukan yang namanya pengujian hipotesis atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita sajikan dalam langkah yang kedua. Dan yang terakhir adalah menulis laporan sejarah penelitian tersebut dengan baik. Nah, kita akan merinci satu persatu proses tersebut. Kita akan mulai dengan nilai-nilai dari penelitian sejarah. Nah, menurut Hill dan Kerber, nilai-nilai dari penelitian sejarah adalah memungkinkan, ya, solusi untuk menyelesaikan masalah kontemporer yang dicari di masa lalu. Terus yang kedua, dapat juga menyoroti tren saat ini dan tren masa depan. Lalu yang ketiga, dapat menekankan kepentingan relatif dan efek dari berbagai interaksi yang dapat ditemukan dalam semua budaya. Dan yang keempat adalah ini memungkinkan dilakukan penilaian ulang terhadap data yang kaitannya dengan hipotesis, teori, dan generalisasi yang dipilih tentang masa lalu. Oke, nah sekarang kita akan melihat nilai-nilai atau value dari penelitian sejarah di dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan, penelitian sejarah menghasilkan insight atau wawasan tentang beberapa masalah pendidikan yang tidak dapat dicapai dengan cara lain. Yang kedua, ini juga membantu sistem pendidikan kami saat ini, ya, bagaimana dia berjalan, ya, bagaimana sistem dari pendidikan kami saat ini, pendidikan kita saat ini. Nah, kemudian untuk yang ketiga,
penelitian sejarah juga membangun dasar yang kuat untuk kemajuan yang lebih lanjut dari suatu perubahan. Penelitian sejarah juga berguna untuk menunjukkan bagaimana teori dan praktek pendidikan yang berkembang saat ini atau yang sedang dikembangkan. Lalu penelitian sejarah juga berkontribusi terhadap pemahaman yang lebih lengkap tentang hubungan antara politik dan pendidikan, antara sekolah dan masyarakat, antara pemerintah daerah dan pusat, dan antara guru dan murid. Nah, kemudian historical research atau riset sejarah ini mempunyai beberapa objek. Objeknya antara lain adalah individu, kelompok, gerakan, ide, dan institusi. Namun, Best mengatakan bahwa tidak satupun dari setiap objek ini yang dapat dianggap atau berdiri secara terpisah, gitu ya, sendiri-sendiri. Nah, kemudian kita lihat contohnya. Ya, menurut Best itu tahun 1970 seharusnya ya. Nah, itu mencontohkan bahwa ketika kita bicara tentang Ignatius Loyola, maka kita tidak akan lepas untuk membahas movementnya, yaitu tentang reformasi ya, tentang reformasi yang mengcounter. Kemudian kita juga bicara tentang tipe institusinya, yaitu religious teaching order. Jadi ada pengajaran tentang agama ya, proses atau instruksi tentang pengajaran agama. Lalu spesifiknya ini juga bicara tentang Serikat Yesus ya, yang berkembang tahun 1534. Demikian pula Benjamin Franklin dan John Dewey. Kalau John Dewey dia bicara tentang gerakan eksperimentalisme dan pendidikan progresif. Lalu dia tipe institusinya adalah sekolah atau eksperimen di sekolah. Kemudian spesifiknya dia bicara tentang konteks University of Chicago atau elementary school ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat untuk bagian berikutnya, yaitu pemilihan subjek. Nah, pemilihan subjek dalam penelitian sejarah itu sangat penting ya. Burke mengatakan bahwa dalam penelitian sejarah itu penting untuk mendefinisikan dengan hati-hati masalah dan menilai kesesuaiannya sebelum masuk ke proyek untuk melakukan penelitian sejarah, gitu ya. Karena banyak problem ya yang mungkin tidak cocok. Jadi pemilihan masalahnya itu kurang cocok dengan metode penelitian sejarah. Sementara masalah lainnya adalah mungkin tidak ada kesempatan atau sedikit sekali hasil yang signifikan karena datanya kurang relevan atau mungkin masalahnya terlalu sepele, ya. Ini kita harus hati-hati dalam pemilihan subjeknya. Lalu dalam pemilihan subjek itu Gottschalk dan Travers merekomendasikan untuk mempertanyakan ya 4 hal dalam mengidentifikasi topik dari subjek penelitiannya, yaitu pertama, di mana peristiwa itu terjadi, kemudian siapa orang-orang yang terlibat, lalu kemudian kapan peristiwa itu terjadi dan jenis aktivitas manusia apa yang terlibat. Nah, kemudian Hill dan Kerber menambahkan bahwa evaluasi dan perumusan masalah yang terkait dengan penelitian sejarah seringkali harus lebih banyak melibatkan kepribadian dari peneliti daripada penelitian yang lainnya. Jadi dalam penelitian sejarah ini kepribadian peneliti itu sangat penting gitu ya, dan dominan gitu ya daripada jenis penelitian lain, karena ini terkait dengan autentifikasi dan seterusnya. Maka kepribadian peneliti yang punya integritas tinggi, kejujuran tinggi, dan disiplin tinggi ini sangat diperlukan di dalam melakukan evaluasi dan perumusan masalah. Nah, sekarang kita akan beralih ke proses yang ketiga, yaitu pengumpulan data ya. Nah, pengumpulan data menurut Hockett dalam penelitian sejarah itu tidak dilakukan pengamatan langsung ya, tidak dilakukan observasi langsung seperti ketika kita bicara penelitian dalam kimia atau sejarah.
Nah, kalau penelitian sejarah itu harus menafsirkan peristiwa masa lalu gitu ya, bukan yang langsung terjadi sekarang gitu, tapi masa lalu dengan jejak yang telah ditinggalkan atau artefak yang telah ditinggalkan. Nah, sumber data di dalam penelitian sejarah diklasifikasikan sebagai berikut gitu ya. Jadi ada dua klasifikasi, yaitu primary resources ya dan secondary resources. Nah, untuk yang sumber primer sumber primer itu dibagi menjadi kategori pertama dan kategori kedua. Kategori yang pertama adalah sisa-sisa dari peninggalan periode tertentu. Misalnya artefak seperti kerangka, senjata, perkakas, atau bangunan, gambar, furniture, koin, atau benda seni. Lalu ada kategori yang kedua. Kategori yang kedua itu kesaksian tertulis dan lisan yang diberikan peserta ya atau responden, tetapi yang menjadi saksi dari suatu peristiwa ya. Nah, ini saksinya itu sendiri itu menjadi sumber primer gitu. Nah, kemudian ada sumber yang kedua ya atau secondary resources. Nah, sumber yang kedua ini adalah sumber yang tidak memiliki hubungan fisik langsung, jadi bukan saksi dari suatu sejarah peristiwa yang dipelajari, tetapi orang-orang tersebut memperoleh deskripsi atau pengetahuan dari orang lain atau sumber lain gitu. Jadi misalkan pendapat dari ahli yang tidak benar-benar hadir pada saat peristiwa itu terjadi. Nah, kemudian penelitian sejarah dalam pendidikan itu lebih banyak nanti didominasi oleh kategori yang kedua, sumber data yang pertama, yang primer, tetapi kategori yang kedua. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang berikutnya dari penelitian sejarah, yaitu evaluasi. Evaluasi dibagi menjadi dua, yaitu kritik dari penelitian sejarah dan bias dari penelitian sejarah. Ini saling berkaitan, tetapi kita akan membahas satu persatu. Kritik dalam penelitian sejarah itu terdiri dari dua tahap ya. Pertama adalah kritik eksternal ya, yang berkaitan dengan keaslian dari atau autentifikasi dari data, yang mengungkapkan bagaimana data itu, apakah data itu menipu, palsu, kemudian data yang direka-reka atau dibuat, atau data yang distorsi. Tetapi kemudian ada proses berikutnya, yaitu internal criticism atau kritik internal, yang kemudian mengevaluasi keakuratan, jadi ketepatan dari atau kelayakan dari data yang terkandung di dalamnya untuk menjawab masalah penelitian. Nah, kemudian ini berkaitan dengan bias ya. Nah, bias itu adalah masalah yang cukup sulit dihadapi oleh peneliti sejarah ya daripada penelitian yang lain gitu ya, karena bias ini akan membuat autentifikasi data dari penelitian sejarah itu diragukan gitu ya. Nah, kemudian Travers tahun 69 mengatakan bahwa peneliti umumnya memiliki atau mengenali 3 sumber bias, dan harus mengenali 3 sumber bias, yaitu yang pertama sumber bias dari subjek yang diwawancarai, terus kemudian sumber bias yang berasal dari peneliti itu sendiri, dan yang ketiga adalah bias yang berasal dari interaksi antara peneliti dan sumbernya atau respondennya. Nah, ini harus diwaspadai untuk mengevaluasi dari penelitian sejarah itu supaya tidak terjadi bias dan dia memenuhi external criticism dan internal criticism ya. Nah, kemudian pada bagian berikutnya atau bagian terakhir dari penelitian sejarah adalah menulis penelitian sejarah itu. Nah, bagaimana menulisnya itu kita harus melakukan rangkuman yang disebut sebagai proses sintesis ya, proses sintesis. Nah, proses sintesis ini adalah fase yang paling sulit dalam penelitian pendidikan, penelitian sejarah pendidikan,
atau penelitian sejarah itu sendiri karena membutuhkan imajinasi dan akal yang cukup, ya. Lalu Best dan Borg and Gall itu mencoba untuk menyajikan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, ya, tidak boleh dilakukan dalam penelitian sejarah. Kalau Best itu lebih mengarah kepada masalah-masalah yang terjadi dalam penelitian sejarah, yaitu mendefinisikan masalah terlalu luas, lalu cenderung untuk menggunakan sumber data yang sekunder daripada yang primer. Lalu kemudian kritiknya itu tidak memadai karena gagal untuk menetapkan keaslian dan dari sumber dan data, ya. Jadi kurang dipercaya sumber dan datanya. Lalu kemudian analisis dari analisis logis dari penelitian sejarah yang buruk itu akibat dari penyederhanaan yang terlalu berlebihan, generalisasi yang berlebihan, lalu kegagalan untuk menafsirkan kata-kata atau ungkapan, lalu kegagalan untuk membedakan antara fakta yang penting dalam suatu situasi, ya, antara fakta yang penting dan tidak penting. Nah, kemudian ekspresi dari prasangka pribadi atau personal bias, ya, itu juga menjadi problem. Lalu problem yang terakhir adalah laporan gaya laporan atau gaya report yang buruk dan cenderung membosankan dan mungkin tidak terlalu berwarna dalam tanda kutip, ya, tidak terlalu bervariasi. Nah, kemudian untuk Borg and Gall itu lebih menunjukkan kepada kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh peneliti, ya, dalam penelitian sejarah. Yang pertama, kesalahannya bisa jadi adalah memilih topik yang sumbernya sedikit dan tidak dapat diakses atau bahkan tidak ada. Lalu kemudian terlalu bergantung pada sumber sekunder. Lalu yang ketiga, gagal menunjukkan sumber-sumber sejarah itu memenuhi validitas dari kritik internal atau validitas eksternal atau kritik eksternal, ya. Lalu kemudian kurang reflektif dan selektivitas sehingga bias peneliti itu dalam menggunakan sumber-sumber itu terlalu tinggi. Lalu kemudian mengimpor konsep-konsep dari disiplin ilmu yang lain, padahal ini ilmu tentang sejarah pendidikan atau tentang sejarah. Lalu kemudian membuat kesimpulan yang tidak sah, terlihat dari kausalitas dan monokausalitasnya. Lalu kemudian generalisasi di luar batas yang dapat diterima dari sebuah data, ya. Terus yang berikutnya adalah mungkin ada daftar fakta yang tidak sesuai dengan tema dari penelitian. Nah, kemudian dalam data collection, kita masih bicara tentang data collection. Biasanya, ya, itu kita lebih banyak menggunakan metode kualitatif, ya, metode kualitatif atau skill kualitatif, ya, dalam menganalisis yang melibatkan tentang pengumpulan, pengklasifikasian, pengurutan, sintesis, evaluasi, dan interpretasi. Tetapi semuanya ini bergantung terhadap penilaian atau judgement dari pribadi si peneliti yang sehat, gitu. Jadi harus sehat ini penelitian atau penilaiannya, proses menilainya, gitu. Nah, maka kemudian ada upaya yang dikembangkan untuk menerapkan metode kuantitatif keilmuan untuk solusi masalah sejarah, ya, menurut Travers. Nah, menurut Bailey, yang memiliki relevansi terbesar dari upaya untuk metode kuantitatif dalam penelitian sejarah ini adalah analisis isi. Nah, analisis isi ini mempunyai tujuan untuk mengambil dokumen yang non kualitatif secara verbal dan mengubahnya menjadi data kuantitatif. Itu maksud dari konten analisis atau analisis isi. Nah, tujuan dari analisis isi atau konten analisis ini disampaikan atau diidentifikasi oleh Holsti tahun 68. Tujuannya antara lain adalah pertama itu menggambarkan tren dari komunikasi konten, ya, dari komunikasi konten. Lalu kemudian
ini untuk menghubungkan karakteristik yang diketahui dari sumber pesan yang mereka hasilkan. Lalu kemudian berikutnya audit isi komunikasi terhadap standar, ya. Lalu kemudian menganalisis teknik persuasi, lalu kemudian menganalisis gaya dari penelitian itu, lalu kemudian berhubungan dengan atribut dari audiens atau pembaca kepada pesan yang dihasilkan dalam penelitian itu. Lalu kemudian tujuan berikutnya adalah menggambarkan pola komunikasi, ya, pola komunikasi dari penelitian sejarah ini. Nah, kemudian kita akan bicara secara khusus tentang sejarah hidup, ya, tentang penelitian tentang sejarah hidup atau biografi, ya, atau biografi. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa pandangan peneliti tentang penelitian hidup, ya. Nah, penelitian hidup menurut Plummer seringkali adalah buku yang lengkap, ya, tentang kehidupan seseorang dengan kata-katanya sendiri. Kemudian Plummer itu mengatakan bahwa mereka menyatakan kehidupan mereka atau menceritakan kehidupan mereka melalui dokumen yang relevan seperti surat atau buku harian atau foto. Oke, lalu kemudian Godson tahun 1983 itu mencoba untuk memberikan pengertian tentang penelitian dari sejarah hidup, yaitu proses untuk mencapai kontribusi dari permasalahan untuk memahami hubungan antara masalah personal dengan isu publik gitu. Jadi ini mencoba untuk melihat pemahaman dari suatu hubungan antara masalah pribadi dari seorang manusia dengan public issue atau isu publik di sekitarnya. Maka kemudian ini adalah jantung dari proses pembelajaran atau ilmu sosiologi. Baik. Nah, Miller tahun 99 menunjukkan bahwa penelitian biografi adalah cara yang khas dalam mengkonseptualisasi dari aktivitas sosial, ya. Dan garis besar dari pendekatan yang bisa dilakukan adalah pertama, pendekatan secara realis berfokus pada teknik teorinya. Nah, kemudian pendekatan secara neopositivis yang menggunakan wawancara yang lebih terstruktur. Lalu kemudian pendekatan yang naratif yang menggunakan interaksi antara pewawancara dan orang yang diwawancarai secara aktif. Nah, kemudian Dezin itu menambahkan tahun 99 juga bahwa ragam dari penelitian biografi antara lain bentuknya yaitu biografi, autobiografi, story, kemudian atau cerita, terus wacana, terus penulisan naratif, kemudian sejarah pribadi, sejarah lisan, kemudian juga kasus sejarah, kemudian sejarah kehidupan, ya, kemudian pengalaman pribadi dan studi kasus, ya. Itu bentuk-bentuknya menurut Dezin. Lalu kemudian kita akan melihat tipe dari penulisan sejarah, ya, atau penelitian sejarah hidup, ya, dan bagaimana model untuk mempresentasikannya. Nah, pertama tipenya dulu. Tipenya ada dua, yaitu riwayat hidup retrospektif, ya, riwayat hidup retrospektif. Nah, ini merekonstruksi masa lalu dari perasaan dan interpretasi saat ini dari individu yang bersangkutan. Jadi rekonstruksi masa lalu dari perasaan dan interpretasi saat ini dari individu. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah sejarah hidup kontemporer. Jadi ini ada deskripsi dari progres atau perkembangan hidup manusia atau individu sekarang dan saat ini, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara penyajiannya? Cara penyajiannya adalah pertama naturalistik. Naturalistik itu artinya riwayat hidup orang pertama
sebagian besar dinyatakan dalam kata-kata subjek individu yang didukung oleh pengantar singkat, komentar, dan kesimpulan dari pihak peneliti, ya. Nah, kalau diedit secara tematis atau thematically edited adalah kata-kata subjek dipertahankan utuh tetapi disajikan oleh peneliti dalam bentuk serangkaian tema, topik, atau judul, seringkali dalam format bab demi bab, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah interpreted dan edited, ya, atau unedited. Jadi ditafsirkan dan diedit. Nah, di sini pengaruh dari peneliti paling menonjol dalam versinya tentang kisah hidup dari subjek yang telah disaring, kemudian diedit dan ditafsirkan kembali oleh peneliti. Nah, itu menurut Hitchcock dan Hughes tahun 89. Nah, kemudian proses untuk penulisan sejarah dari kehidupan itu dimulai dari preparasi. Nah, menurut Plummer, ya, kita harus memperhatikan sektor-sektor atau faktor-faktor kunci, yaitu aksesibilitas tempat, ketersediaan waktu, lalu kemudian kesadaran informan yang potensial dari lingkungan budaya, ya, secara khusus, ya. Lalu kemudian berikutnya dalam memilih masalah yang sesuai, kita harus menggunakan teknik riset yang relevan. Lalu kemudian kita harus melihat penelitian itu apakah appropriate dengan tujuan yang ingin kita capai, ya. Lalu kemudian yang kedua, ya, itu adalah pengumpulan data. Nah, pengumpulan data yang ingin ditekankan oleh Plummer adalah bagaimana kita memberikan perhatian terhadap empati, ya, dan kehangatan dari non-posesif dalam tanda kutip. Berarti kita memberikan suatu proses yang cenderung akrab tetapi tidak posesif pada proses pewawancaraan, ya. Nah, kemudian yang ketiga, catatan yang ketiga adalah terkait dengan penyimpanan data, ya. Penyimpanan data itu kita lebih menekankan bagaimana kita menggunakan rekaman, kemudian bagaimana kita melakukan transkripsi dan pengeditannya, termasuk bagaimana dan kapan kita melakukannya. Lalu kemudian kita melakukan pengembangan, pengkodean, dan pengarsipan, ya, untuk menghindari kebanjiran materi yang dibuat. Jadi data storage itu sangat penting untuk kita perhatikan. Catatan berikutnya tentang proses penelitian sejarah kehidupan adalah kita harus melihat metodologi dari penelitian itu sendiri. Lalu kemudian kita harus melihat tiga aspek, yaitu aspek representatif, kemudian aspek reliabilitas, dan validitas. Nah, reliabilitas itu terkait dengan eksternal kritik tadi yang terkait dengan autentifikasi, sementara validity itu lebih kepada internal kritik terkait dengan ketepatan dari data atau fakta yang digunakan untuk membahas pertanyaan penelitian. Lalu kemudian untuk presentasi dari penelitian sejarah kehidupan itu harus mempunyai pandangan yang jelas tentang siapa yang akan membaca penelitian ini, dan apa yang ingin dicapai oleh peneliti dalam menulis penelitian tersebut. Yang kedua, kita harus melihat tujuan dari penelitian sejarah kehidupan ini. Yang ketiga, kita harus melihat mekanisme penulisan riwayat hidup. Nah, bagaimana kemudian kita mempraktekkan cara menulisnya ini dengan teratur. Nah, itu terkait dengan penelitian sejarah kehidupan. Kemudian
dalam analisis dokumentasi juga kita harus melihat atau memperhatikan atau menjawab konteks dari dokumen itu, ya, dan pertanyaan itu juga harus menjawab pertanyaan tentang penulis dari dokumen itu, ya. Nah, pendekatan penelitian dokumenter itu kita harus melihat konteks dari dokumen, antara lain menjawab pertanyaan apa sih dokumennya, seperti apa dokumennya, asal dokumennya dari mana, kapan dokumennya itu ditulis, jenis dokumennya apa, tentang apa, kemudian fokus dari dokumen itu apa, tujuan dan maksudnya apa, alasan membuat dokumen itu apa, konteks politik dan sosialnya apa, hasil yang diharapkan bagaimana, kemudian bagaimana dokumen tersebut digunakan selama ini, kemudian efek dari dokumen itu apa, lalu kemudian bagaimana fungsi dokumen itu dalam fenomena atau situasi yang diteliti, lalu dokumen lain apa yang dapat dimasukkan dalam proses produksi dari penelitian ini gitu. Kemudian apakah ada dokumen yang bermasalah, kemudian agenda asli dari dokumen itu apa, lalu audiens itu dokumen asli itu apa gitu, kemudian status dokumen itu apa, apakah bermasalah atau tidak, lalu konteks asli dari dokumen itu apa, gayanya seperti apa, lalu kemudian mungkin kita juga perlu melihat apa yang dianggap remeh oleh penulis dalam dokumen itu, ya. Itu cara kita menganalisis pendekatan dari riset dokumentasi. Lalu kemudian dari sisi penulisnya kita bisa melihat siapa yang menulis dokumen, apa yang bisa kita simpulkan tentang penulisnya, apa minat penulis, lalu statusnya atau posisinya si penulis apa, lalu kemudian apa yang dikatakan dokumen tentang penulisnya. Oke. Sekarang kita akan melihat bahwa ternyata analisis dokumentasi itu juga memiliki beberapa pertentangan, ya, atau kontinua, ya. Nah, kontinuanya antara lain adalah apakah dokumen tersebut adalah dokumen yang formal atau malah dokumen yang informal. Apakah dokumen itu diterbitkan atau tidak diterbitkan. Apakah dokumen tersebut adalah fakta atau sesuatu yang diyakini gitu, ya. Kemudian apakah itu dokumen itu anonymous atau kemudian ada penulisnya gitu, ya. Terus apakah data tersebut profesional atau ditulis oleh penulis profesional atau mungkin awam, atau mungkin apakah data itu untuk disirkulasikan atau tidak boleh disirkulasikan. Nah, sekarang kita akan masuk ke reliabilitas dan validitas dalam dalam analisis dokumentasi. Nah, catatan yang terkait dengan validitas dan reliabilitas ini adalah, pertama, validitas menurut Bailey tahun 94, yang pertama adalah mungkin kuat terhadap validitas itu mungkin kuat menempel pada dokumen orang pertama atau dokumen primer gitu, ya. Terus Bailey juga menambahkan di bagian yang kedua bahwa validitas phase, ya, atau phase validity, kemudian validitas konstruk itu dapat mungkin lebih kuat dan memadai daripada bentuk validitas yang lain gitu, ya. Lalu Scott, ya, tahun 90 itu mengemukakan 4 kriteria validitas, yaitu pertama dari autentifikasinya, lalu kemudian kredibilitasnya, lalu kemudian keterwakilannya atau representatifnya, dan yang terakhir maknanya. Nah, kemudian kalau guidance itu lebih mengatakan bahwa peneliti harus hidup dengan hermeneutik ganda. Hermeneutik itu adalah ilmu tentang penafsiran, yaitu mereka harus menafsirkan dunia yang sudah ditafsirkan oleh peserta atau dunia yang sudah ditafsirkan sebelumnya. Lalu kemudian Connelly dan Clandinin itu lebih mengatakan pada tahun 97 bahwa proses mengubah teks lapangan menjadi teks penelitian adalah proses interpretasi atau proses mengartikan, ya. Nah, kemudian Prior tahun 2003 mengatakan bahwa analisis dari konten dokumen mungkin bukan fitur yang penting dalam dokumennya yang dilihat, tetapi kita melihat dokumen itu sebagai produk yang
terkait dengan situasi tertentu, ya. Dan mereka merupakan pendorong, kemudian mereka merupakan media atau saluran, mereka merupakan filter atau mediator, dan mereka merupakan hasil dari interaksi sosial. Lalu yang terakhir, dokumen memiliki banyak tingkatan yang harus ditafsirkan pada berbagai macam level, ya, dan mereka perlu dilihat kontekstualisasinya, perlu dikontekstualisasikan. Terima kasih atas pertemuan hari ini, atas pembahasan, atas kesempatan untuk menontonnya. Semoga ini dapat berguna bagi penelitian sejarah maupun penelitian pendidikan. Terima kasih, sampai jumpa lagi.